Menjaga bayi adalah pekerjaan yang gampang-gampang susah. Meski demikian, terkadang sebagai pengasuh, terutama orang tua, bisa saja mengalami hal yang membingungkan. Misalnya, bayi tiba-tiba menangis tak wajar pada jam-jam tertentu, khususnya tengah malam. Fenomena semacam itu tak jarang dialami keluarga yang baru dikaruniai seorang anak. Oleh karena itu, bayi orang Bali diperlakukan dengan sangat ketat, terutama dari segi ritual. Salah satu akademisi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Dr. Imade Adi Surya Pradnya atau yang populer dengan nama Jero Dalang Nabi Robi, tak menampik ada kepercayaan masyarakat Bali terhadap fenomena gaib yang terjadi pada bayi. Masyarakat Bali yang lekat dengan budaya religius magis, kata dia, percaya jika bayi rawan diganggu oleh makhluk halus atau orang yang mengamalkan ilmu hitam. Dalam Kandapat Rare, bayi disebut orang yang masih suci. Jadi, orang yang masih suci menjadi makanan empuk dari orang-orang yang mengamalkan ilmu gaib secara negatif. Konon, makhluk halus atau orang yang mengamalkan ilmu hitam lanjutnya mencium aroma bayi yang baru lahir seperti masakan yang lezat. Berkenaan dengan hal itu, bayi harus mendapatkan perlakuan ekstra, tak hanya secara medis, juga secara ritual. Tak hanya si bayi, tetapi juga saudara 4 bayi yang diajak lahir juga harus diperlakukan istimewa. Berdasarkan ajaran Kandapat, seorang lahir ke dunia ditemani catur sana atau 4 orang saudara. Yang paling tua berwujud Yehnyom atau air ketuban, dinamakan Anggepati. Kedua berwujud getih atau darah bernama Mrajepati. Ketiga berwujud ari-ari atau plasenta dengan nama Banaspati. Sedangkan yang keempat berwujud lamas atau lapisan lemak yang membungkus janin, disebut nama Banaspati Raja. Keempat saudara inilah yang dipercaya menemani dan menjaga manusia selama hidupnya, meski kelak tak ada lagi wujud fisiknya, sehingga harus diperlakukan dengan hati-hati. Salah satu yang biasa dibawa pulang ke rumah dan dikubur di pekarangan adalah ari-ari. Ari-ari tersebut pun tak sekedar dikubur, namun diberikan ritual dan dijaga dengan berbagai benda seperti ditutup dengan batu, diberi pandan berduri, dan ditutup dengan keranjang. Bahkan setiap hari diberikan sesajen dan diberikan penerangan berupa lampu minyak. Selain itu, biasanya diistanakan pula Sang Hyang Kumara di pelangkiran. Seperti yang tercantum dalam mitologi, Sang Hyang Kumara atau Sang Hyang Rare Kumara adalah putra Dewa Siwa yang bertugas menjaga bayi. Nah, jika segala perlakuan secara medis maupun ritual telah dilaksanakan, namun si bayi menangis setiap sandikala, khususnya pada sore hari menjelang malam atau saat tengah malam, maka tidak menutup kemungkinan ada hal gaib yang mengganggu. Dengan demikian, Jero Dalang Nabi Robi mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Sang Hyang Rare Kumara setiap hari harus dibantenin dan diisi mainan. Demikian pula ari-arinya. Selanjutnya, ia mengatakan ada cara lainnya, yakni dengan air kelebutan atau air yang diambil dari mata air langsung atau sumur. Selanjutnya, air tersebut dilemparkan ke atap dapur dan air yang jatuh ditadah dengan kukusan dan diwadahi panci tanah liat. Air tersebut kemudian dipercikkan sebagai tirta kepada bayi. Itu merupakan penganugerahan Brahmageni. Jadi, itu yang dipakai ngeseng atau membakar energi negatif.